Yo everybody, si Master Hardware datang lagi. Yoi. Laptop yang pakai Snapdragon makin murah, kali ini 11 juta rupiah doang, guys. VivoBook S14 ini laptop yang udah pakai Snapdragon X. Jadi dia nggak pakai yang Elite atau yang Plus, tapi ini lini termurahnya. Jadi X doang. Nah, gue mau coba ini, nyobain laptop yang pakai prosesor basis ARM kayak gini. Katanya kan baterainya ceritanya tahan lama banget. Nah, kita bahas dari luar dulu nih. Ini secara overall desain tuh udah improve banget sebenarnya, karena jujur aja kita udah lama nggak megang ini VivoBook dan cukup kaget juga kalau VivoBook sekarang build-nya udah sepremium ini. Bodinya sih ini dari aluminium alloy ya. Dan kalau dipegang juga premium banget sebenarnya feels-nya. Lanjut ke layar, ini dia pakai 14 inch 2.5K, udah IPS, jadi ngeri ya. Jadi laptop 11 juta lo bayangin sekarang, resolusinya udah 2.5K dan rasionya itu udah 16:10 nih ya. Oke, terus kalau misalnya kita udah selesai bahas layarnya, menurut gue cukup amazing ya buat budget segitu. Sekarang kita masuk ke keyboardnya. Jadi ini bisa gue katakan sebenarnya keyboardnya oke aja, nothing special, decent lah. Memang tapi bukan yang nggak nyaman, tapi udah cukup oke lah. Dan travel distance key-nya itu juga oke, tapi feels-nya memang nggak se-tactile di seri ZenBook. Ya beda kelas juga gitu kan. Dan lanjut ke bagian port. Kalau misalnya ngomongin port, karena ini namanya productivity, pasti kita butuh port banyak. Dan makanya ini portnya semua udah lengkap. Jadi lu mau Type-C ada, Type-A-nya ada, HDMI full size-nya juga ada. Jadi lu nggak perlu takut untuk lu pada yang membeli laptop ini untuk productivity lu. Dan untuk VivoBook S14 yang gue pegang, ini dia punya RAM 16GB dan internalnya 512GB. Jadi secara jeroannya ini kayaknya sih ditujukan untuk orang yang memang ngantor, yang hari-hari ngetik atau mungkin buka spreadsheet. Nggak ditujukan buat heavy user. Jadi bisa dilihat dari pemilihan prosesornya juga gitu kan ya. Dan ketika gue tes pun begitu, cukup tricky dalam benchmark prosesor Snapdragon. Karena banyak aplikasi benchmark kita yang biasa kita pakai, itu nggak jalan optimal di sini. Since belum ada versi untuk arsitektur ARM. Jadinya laptop ini harus nge-translate aplikasi X86 untuk jalan di ARM yang alhasil tuh kurang memuaskan performanya. Tapi kalau aplikasi produktivitas ini bisa gue bilang 70% jalan tanpa masalah. Tapi dengan disclaimer, aplikasi ini berdasarkan ya kerjaan gua gitu. Jadi skenarionya gua. Di antaranya browser, Photoshop, light editing di Premiere Pro, dan juga browser base apps lainnya, dan juga aplikasi buat meeting, macam kayak misalnya Microsoft Teams atau Zoom atau Discord. Jadi benar-benar memang udah jalan flow saja di sini. Kalau Photoshop ya, kalau kita ngomongin Photoshop nih, since dia ada versi ARM-nya untuk jalan di VivoBook S14, ini sama sekali memang nggak ada masalah dan bahkan bisa gue katakan tuh sangat optimize. Beda ceritanya sama skenario Premiere Pro yang secara numbers justru nggak terlalu oke. Penyebabnya sih dari aplikasi Premiere Pro sendiri nggak secara default ada versi ARM, jadi masih X86. Dan sedikit catatan untuk Premiere Pro, beberapa efek tuh masih ada yang bikin apps-nya tuh force close. Jadi kalau udah lumayan heavy editing itu ya lu kayaknya harus cukup perhatikan gitu ya. Ya, tapi namanya ARM-based prosesor, performa dicolok dan nggak dicolok memang sama aja, nggak ada bedanya. Itu yang memang menjadi nilai plus juga menurut gue ya. Dari segi battery life, nah ini yang gue pusing pas ngetes ya. Karena so far kita masih manual ya, biar bisa merefleksikan penggunaan organik kita. Jadi gue pakai ini buat ngetik, ngedit foto, cut-cut video di Premiere, dan browsing sambil nonton YouTube. Untuk sampai baterainya sisa 10% ya, itu gue butuh sekitar 14 jam. Gitu ya, jadi udah lembur-lembur tuh. Dan kalau gue benar-benar kerja di browser doang, itu tuh bisa sampai 19 jam, jadi lama banget. Dan terakhir pertanyaannya adalah gaming bisa kagak bang? Karena kan TLM apapun laptopnya harus kita coba gaming. Jawabannya menurut gue cukup hit and miss, karena gue tes game kayak Cyberpunk, memang agak gila. Terus kita coba ZZZ dan game indie Inconbini demo yang baru keluar kemarin. Ini kadang tuh jalan, kadang kagak. Dan kalaupun jalan secara numbersnya memang nggak konsisten. Jadi gue nggak bisa jadikan baseline lah. Tapi dengan harga 11 juta, kita ngomong 11 juta nih, sebenarnya laptop ini udah worth it banget buat yang emang suka kerja mobile dan males banget bawa charger. Nah ini notes nih, bawa charger ini kan berat ya. Jadi kalau lu nggak bawa charger mantep nih. Karena emang ini perfect banget kalau kerjaan lu tuh di sekitaran itu aja, mobile gitu ya, dan nggak mau bawa charger gitu kan. Tapi memang untuk power user, gue ngerasa laptop ini punya potensial yang bagus dan developer juga perlahan mulai rilis aplikasi mereka untuk ARM-based PC kayak si VivoBook S14 ini. Jadi kedepannya mungkin akan lebih baik. Tapi tentunya
kalian akan menemukan beberapa apps yang nggak jalan untuk saat ini. Kalaupun jalan, nggak akan optimize, dikarenakan memang si translation layer dari Windows-nya. Tapi secara user experience, bisa gue katakan ini jauh lebih baik dari pertama kali kita pegang laptop dengan prosesor ARM-based kayak gini. Jadi mereka terus bertumbuh gitu ya. Dan terakhir, untuk VivoBook, termasuk VivoBook S14, sekarang garansinya, kalau ngomongin garansinya, ini kita ngomongin after service dari laptop ini, karena since lu akan bawa kemana-mana, mau bla 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 gitu, takut kenapa-napa. Sekarang garansinya itu udah 3 tahun, dan dapat VIP perfect warranty di setahun pertama. Sebelumnya cuma 2 tahun, dan perfect warranty doang gitu ya. Jadi kalau lu ngomongin VivoBook S14, lu punya budget yang bisa dikatakan medium ya, kan ada di angka 10-11 jutaan, dan lu pengen pilih yang dari juga brand yang udah terpercaya juga, after service-nya juga udah bagus. Ya menurut gua ini salah satu yang mungkin worth it. Tapi kalau kebutuhan lu tuh emang pengen punya laptop harganya segini, tapi bisa gaming banget, ya menurut gua lu salah milih aja sih. Jadi buat gua kalau lu milih si VivoBook S14 yang bentuknya tuh udah sleek banget sebenarnya ya. Dibanding zaman-zaman dulu, kayaknya kalau kita zaman dulu banget tuh, zaman kita masih sering megang VivoBook, itu kayaknya agak masih kayak buat anak muda gitu ya. Kalau sekarang tuh bener-bener kayak eksekutif yang memang muda gitu, yang memang nggak pengen punya laptop terlalu mahal gitu, tapi bisa dibawa kemana-mana. Menurut gue ini udah perfect banget sih, dan perfect warranty juga lama gitu, dapat garansi 3 tahun. Dan desainnya udah nggak agresif, ada warna-warna. Lu bayangin kita dulu punya VivoBook warna merah helisnya ya. Zaman dulu banget zaman kita megang produktivitas ya. Dan sekarang kedapatan lagi megang VivoBook ini, menurut gue ini udah cocok banget buat lu pada mungkin udah seumuran gue tapi pengen beli laptop untuk lu kerja gitu ya, dan lu nggak pengen bawa charger, itu sih udah notch tertinggi ya. Seharian nggak bawa charger menurut gue bisa lu kerjakan dengan S14 ini, karena emang kalau lu nggak heavy load 19 jam bos gitu ya. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan untuk VivoBook S14. Ini review singkat gue untuk laptop productivity yang satu ini, yang sebenarnya kalau dari kacamata TLM tentunya masih bisa main game, cuman tentunya beberapa game, tapi yang penting masih bisa running. Jadi kita para gamer masih bisa mendapatkan laptop ini dan masih bisa main game. Sampai jumpa semuanya. Kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan laptop S14 ini, biar Raja Hardware akan jawab. Anjay, Raja Hardware. Overclaim nggak sih gue? Enggak ya? Sesuai dengan spek gue ya. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe follow kita di @lazy monday. Instagram pribadi gue dari Trival. Thank you guys for watching once again. Aldo signing out. Bye-bye guys.